Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung kedua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap, di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Ini swing. Terus Excel-nya juga swing, juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti, bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung chat saya aja guys ya. Nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Semua Mas Bro ya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas laporan keuangan Antam. Nah karena ada permintaan nih bang, lihat dong laporan keuangan Antam, apa yang aneh, gue sangkut soalnya gitu. Jadi ini permintaan temen yang sangkut di saham Antam. Nah apakah Antam ini akan naik ya setelah kita lihat laporan keuangan kuartal 2-nya. Nah tonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang sangkut di saham Antam, jangan skip video ini guys. Oke kita lihat Antam guys ya, ini laporan keuangannya udah rilis ya, teman-teman bisa download di idx.co.id. Memang kita bisa lihat di sekuritas, cuman kalau di sekuritas tuh nggak lengkap teman-teman ya, nggak lengkap dan mereka tuh dirangkum-rangkum. Jadi kalau kita baca sekilas doang sih nggak apa-apa, tapi kalau kita itu niat invest gitu ya, terus sangkut dalam ya, sangkut dengan jumlah besar, nah alangkah baiknya teman-teman tuh download dan baca. Ya gitu guys ya. Nah ini saya udah download guys ya. Kita akan baca ya kira-kira Antam ini apakah kedepannya akan bagus ya berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 ini. Oke yang pertama tentu aja di yang pertama kali disajikan di sini adalah aset teman-teman ya. Ini sama semua guys ya, urutannya itu sama. Nah di sini aset teman-teman. Nah kita lihat asetnya di sini teman-teman ya. Aset lancarnya agak sedikit turun guys ya, tapi ini masih di range yang wajar lah, biasa guys ya. Di sini yang turun itu apa nih? Yang turun adalah persediaan. Persediaannya naik ya malah ya. Di sini pihak ketiga ini guys yang turun guys. Piutang usaha yang turun. Nah tapi kita lihat di sini untuk yang lain sih wajar ya guys ya. Jadi nggak ada yang penurunan atau kenaikan yang signifikan. Jadi kita nggak usah cari tahu lagi. Jadi wajar asetnya. Nah kita lihat di hutangnya aja langsung. Nah kita lihat hutangnya teman-teman. Nah ini ada suatu hal yang bagus, yaitu utang jangka pendeknya itu turun. Kita lihat di sini teman-teman ya, utang usahanya memang ini naik. Ternyata di sini kita lihat yang turun itu adalah ini ya, pinjaman jangka pendek profit sebagian utang lain-lain, ini yang turun teman-teman di sini. Dan di sini utang liabilitas sewanya ya. Di sini pajaknya turun ya, pajak penghasilan badannya turun lumayan signifikan teman-teman. Jadi bisa untuk kesimpulannya berarti hutang jangka pendeknya turun. Nah, bagian apapun yang turun, kalau yang penting hutang jangka pendeknya turun tuh aja, itu ada hal yang positif teman-teman ya. Karena biasanya perusahaan yang bermasalah itu yang nggak mampu bayar hutang itu adalah hutang jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi hutang jangka pendeknya itu suka bermasalah. Contohnya waktu itu dulu itu yang agak lama itu INKP, teman-teman ingat nggak ya? INKP itu juga kayak gini masalahnya ya. Dia itu penundaan pembayaran hutang, sahamnya disuspend. Nah ini berarti bagus lah kalau hutang jangka pendeknya itu turun seperti itu guys ya. Nah hutang jangka panjangnya turun dan total hutangnya turun. Nah, kalau perusahaan yang total hutangnya turun itu berarti kedepannya dia akan semakin enteng, guys. Betul guys ya. Sama aja kayak teman-teman ya, kalau misalnya hutangnya itu semakin kecil, kan hidup jadi lebih enak ya gitu guys ya. Perusahaan juga sama guys. Jadi utang itu ada sebagian yang ada bunga. Nah, bunga itu juga akan menggerus profit. Walaupun utang itu tetap, tapi kan tiap bulan atau tiap tahun dia bayar bunga. Kalau utangnya turun berarti bunganya turun. Nah berarti kewajiban bunganya turun, berarti net profitnya akan naik nantinya guys.
Oke, jadi bagus ya. Nah, kita lihat lanjut ya untuk equity-nya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Untuk total equity ini sedikit ada penurunan, teman-teman ya. Nggak bisa baca sendiri di sini. Ini dari apa nih penurunannya, guys ya? Dari apa nih? Saldo laba ya. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ya. Ekuitasnya turun ini bisa kejawab, yaitu di pembagian dividen Antam kemarin. Nah, kalau teman-teman yang simpen saham Antam pasti tahu dividen kemarin tuh gede banget, di luar ekspektasi lah. Ya membagikan 100% laba. Nah, itu berdampak di sini, yaitu ini guys ya, saldo labanya menurun karena dia nggak naik, malah dipakai gitu ya buat bayar dividen ke teman-teman semua, dan membuat ekuitasnya tuh turun. Jadi udah bisa dijawab nih, ekuitasnya turun itu karena dia bagi dividen banyak kayak gitu guys ya, jadi nggak masalah juga. Oke, lanjut yaitu ke bagian laba ruginya ya. Penjualannya di sini teman-teman. Nah, Antam itu di kuartal 2-nya dibanding dengan kuartal 2 2023 itu penjualannya naik banyak guys ya. Ya, dari ini kan dalam jutaan rupiah, berarti triliun guys. Berarti 21 triliun naik ke 23 triliun. Penjualannya tuh banyak guys. Naik banyak ya, lumayan. Nah, di sini kita lihat guys. Nah, tapi bebannya naik. Nah, ini ada yang aneh guys ya. Kalau menurut saya dia ada yang aneh. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Dari 21 ke 23, 21, 22, 23, naik 2. Naik 2T kan gitu guys ya. Nah, tapi untuk apa namanya, beban pokok penjualannya naik 4T. Labanya cuma penjualannya naik 2T, tapi kok bebannya bisa naik 4T. Ya. Banyak ya. Ini ada yang aneh. Kita harus cari tahu guys ya. Ini guys di sini. Karena apa namanya, ini terjadi pelonjakan beban pokok penjualannya. Ini di bagian apa? Nah, ini nomor 29 teman-teman ya. Ini Mas Bro bisa lihat di halaman 93, yaitu nomor 29 ya. Nah, di sini apa yang naik? Kan tadi bebannya kok naik banyak gitu ya. Padahal labanya naiknya ya segitu, tapi bebannya naik lebih banyak daripada seharusnya. Teman-teman tahu kan di situ. Nah, ternyata guys ya, naik banyaknya ya itu di sini, yaitu pembelian logam mulia. Nah, Antam itu guys, Antam itu kan kalau teman-teman tahu itu kan dia itu kan nambang ya. Nambang itu kan ngeruk dari bumi. Ya, mau emas atau perak gitu. Nah, tapi sebagiannya dia itu kula dari PT lain. Kayak gitu, guys. Emas belum jadinya, namanya apa sih? Emas belum jadi gitu. Maybe seperti itu ya. Emas bentuknya masih batu. Nah, itu mungkin Antam itu ngambil dari situ, dari luar juga, karena mungkin apa namanya, tambang dia nggak bisa mencukupi permintaan, jadi dia ngambil dari PT-PT lain. Nah, itu kula dia guys ya. Ternyata beban pokok penjualan itu dari pembelian logam mulianya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Nah, yang tahun kemarin itu cuma 11T, nah sekarang 17, naik banyak banget guys ya. Nah, terus kita lihat di sini untuk bahan bakar batu bara. Nah, kalau emas itu kan dilebur lah, leburnya kan dipanasin kan pakai batu bara guys. Nah, ini turun malah guys. Nah, karena memang harga batu bara kan turun dibanding tahun 2023. Jadi kalau apa namanya, harga batu bara itu berdampak negatif kalau naik bagi Antam. Kayak gitu guys. Kalau harga batu bara naik tinggi memang bagi PTBA bagus, tapi bagi Antam dia jelek. Karena untuk membakar emasnya itu pakai batu bara kayak gitu guys. Jadi ini harga batu bara turun, jadi bebannya turun kayak gitu guys. Nah, di sini nggak ada masalah, nggak turun-turun semua. Ya ini guys ya, ini pembelian logam mulianya yang naik. Nah, kayak gitu guys ya untuk si Antam. Kita balik ke atas lagi teman-teman. Udah tahu nih ternyata apa namanya, kenaikan beban pokoknya itu dari kula bahan baku kayak gitu guys. Lagi guys ya ke halaman 4. Nah, di halaman 4 ini teman-teman lihat di sini. Kan dia kula bahan bakunya jadi lebih banyak, ya kan? Nah, terus persediaannya jadi nambah. Nambah toh persediaannya. Dari 3,4 ke 4,3. Berarti dia itu beneran nih, guys ya. Ya nggak tahu ya, ini tulisan di sini kayak gitu, guys. Jadi dia bener-bener nambah logam mulia untuk menambah persediaan. Jadi persediaannya naik, guys, di sini. Kayak gitu ya.
Walaupun jumlahnya ini agak sedikit beda maybe guys ya. Nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Karena pembeliannya tadi segitu, ya naik berapa? Dari 11 ke 17 gitu ya. Tapi nambahnya cuma satu T kayak gitu guys. Nah tapi yang pasti dia nambah ya untuk persediaannya teman-teman. Untuk hitung-hitungannya kita nggak tahu. Oke, jadi persediaan nambah. Jadi bagus beneran. Nah terus untuk di sini teman-teman yang lain lagi. Gimana sebentar? Nah, di sini teman-teman. Nah di sini laba usahanya guys. Di sini jadi jumlah beban usahanya turun. Beban usahanya turun teman-teman ya. Di sini ada penjualannya naik tapi beban usahanya turun. Berarti efisiensi Antam tuh berhasil guys. Ya. Nah, laba usahanya turun ya karena tadi beban pokoknya tadi naik. Terus nambah persediaan tadi guys di atas ya. Nah, terus untuk penghasilan bersih jadi segini ya. Kayak gini guys ya. Nah, di sini ada penambahan laba rugi selisih kurs, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, selisih kurs, guys. Nah, ini selisih kurs. Tapi selisih kurs ini bulan depan mungkin kuartal depan mungkin nggak ada ya, guys ya. Karena kuartal di tahun 2023 lalu kuartal 2-nya tuh rugi, guys, untuk si Antam. Nah, sekarang positif dan nambah laba, guys. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih untuk Antam? Kalau kita lihat laba periode tahun berjalannya itu kan kelihatannya turun. Turun toh dari 1,8 ke 1,5. Tapi untuk penjualannya tuh naik si Antam. Dan persediaannya naik. Persediaannya naik dan di sini kalau kita lihat ya, beban pokoknya itu naik ya, itu karena dia itu nambah persediaan. Nah, kalau kesimpulan saya guys ya, seperti ini untuk si Antamnya. Jadi Antam itu kan dia jualan emas atau perak gitu ya. Kalau persediaannya naik kan, dia punya stok di gudang. Nah, suatu saat kan dia pasti akan dijual. Nah, mungkin dia nunggu harganya naik atau gimana gitu ya. Nah, saat dia dijual dia akan nambah ke profit nanti guys. Kayak gitu ya. Memang di sekarang ini Antam ini profitnya keteken ya karena dia kulak lagi atau nambah persediaan, profitnya jadi keteken gitu ya. Tapi dia sukses untuk untuk menekan beban usahanya. Jadi kalau ini terus ditekan beban usahanya, terus nanti dia nggak beli lagi, penjualannya tetap atau naik, terus dia nggak beli bahan baku lagi dan bahan baku yang lama itu dijual, harusnya guys di kuartal-kuartal depan Antam ini akan mencetak laba yang banyak. Nah, kayak gitu guys ya. Stok banyak, dia nggak nambah stok lagi, ya jadi dia nggak beli lagi. Nah terus penjualannya naik, stok yang dari gudang itu dia jual, otomatis nanti revenue atau penjualan Antam di kuartal depan itu akan lebih gede. Ya nggak tahu, mungkin kuartal 3 atau kuartal 4-nya akan gede guys di si Antam ini guys. Seperti guys, jadi untuk kesimpulannya ya, untuk saat ini memang kelihatannya Antam ini profitnya itu ketekan ya. Cuman nanti kalau kuartal depan harusnya lebih bagus, atau kuartal 3 atau kuartal 4 di tahun ini atau mungkin tahun depan. Karena namanya stok emas kan nggak harus dijual buru-buru guys ya, seperti itu. Jadi untuk bagi teman-teman yang sangkut di Antam, nanti kalau misalnya koreksi, AVG down aja. Ya, beli aja, tunggu sampai akhir tahun. Nah, kalau saya sih seperti itu, teman-teman ya, untuk kesimpulannya. Ya, syukur-syukur nanti Antam dapat lagi di 1.200-an. Ya, beli aja. Kayak gitu guys ya, nanti tunggu sampai akhir tahun. Kalau nanti stok yang di gudang dia jual, terus labanya jadi naik, ya harusnya sih Antam bisa ke 1.500-an lagi. Oke Mas Bro ya, mungkin aja Mas ini untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.